Nah, di video ini saya mau share gimana sih cara ngebedain style-style penulisan referensi. Kan ada banyak tuh, ada MLA, ada Vancouver, ada APA, ada macam-macam banyaknya. Nah, kita mulai dari yang kalau saya seringnya pakai itu APA. Nah, APA itu cara penulisannya adalah kalau misalnya ada 3 nama gitu ya. Nah, setiap namanya itu harus dibalik. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat nih contohnya. Nah, di sini nama pertama itu dibalik. Orang pertama yang nama akhirnya itu ditulis duluan, baru nama tengah dan nama belakangnya. Nah, nama depan sama nama belakangnya itu ditulis cuma huruf pertamanya aja. Terus kasih koma. Terus orang kedua tulis lengkap tapi nama belakangnya, lalu kasih koma. Terus nama depannya, inisial nama depan kasih koma, inisial nama belakang kasih koma. Terus nama terakhir siapa, dannya bukan ditulis dan yang kata ya, tapi dan yang simbol. Terus nama belakangnya itu siapa ditulis lengkap, kasih koma, terus kasih inisial nama depan sama inisial nama belakang. Selanjutnya kita kasih tanda kurung baru diberi tahun. Kemudian ditulis juga setelah tahun judul artikelnya itu apa. Nah, untuk judul artikel, nah di sini humanizing student teacher. Nah, di situ yang ditulis besarnya saja yang dicapitalized adalah huruf di kata pertama humanizingnya H, yang lainnya itu dikecilin. Nah, kecuali kalau ada tanda titik 2 itu, maka huruf pertama di kata pertamanya itu dibesarin, yang lainnya kecil. Nah, itu aturannya, jangan digedein semua. Kalau yang digedein semua itu yang untuk selanjutnya. Nah, setelah judul kasih titik. Nah, selanjutnya itu adalah kita nulis nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya adalah Urban Education. Nah, itu ditulis besar setiap huruf di setiap kata. U-nya besar di Urban Education, I-nya besar. Terus kasih koma. Nah, itu jangan lupa dimiringin judul nama jurnalnya. Terus kasih koma, terus masih dimiringin juga tuh nomor volumenya. Nah, 57 itu adalah volumenya. Terus kasih kurung, 2 itu adalah issue atau nomor issue-nya. Terus kasih koma. Nah, yang dimiringin tuh sampai volumenya saja. Yang issue-nya, nomor issue nggak perlu. Setelah nomor issue kasih koma, terus halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa, lalu titik. Terus selanjutnya harusnya ada lagi pakai nomor DOI atau nama websitenya. Teman-teman kalau pakai referensi manager, entah itu Mendeley atau yang lainnya, itu akan ada nomor DOI-nya. Tapi kalau kita nulisnya manual, ya bisa aja masukin nomor DOI-nya juga. Tapi itu semacam apa ya, sunnah lah itu kalau ada. Kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa, sampai di halaman jurnal juga itu sudah cukup. Nah, itu kalau yang APA. Nah, selanjutnya yang terkenal lagi, ini beda-beda ya tergantung bidangnya. Nah, selanjutnya kalau MLA. Nah, kalau ML bedanya adalah, contohnya ini penulisan ML seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk nama penulis itu sama, ditulis nama terakhirnya dulu untuk orang pertama, terus nama kasih koma, terus nama lengkap orang pertama di nama depannya. Terus kasih, kalau ada dia nama tengah itu inisialnya saja, koma, titik karena pakai inisial, lalu koma. Terus selanjutnya untuk nama orang kedua sama nama orang ketiga dan selanjutnya itu tulis, nggak usah dibolak-balik, tulis lengkap, nggak pakai inisial segala macam, lengkap aja. Kayak nama orang kedua ini Leonandra Oni Rogers, itu ditulis lengkap, nggak usah dibolak-balik.
terus kasih koma, terus pakai dannya itu bukan simbol tapi yang kata ya, dan, n. Terus selanjutnya nama lengkapnya, terus titik. Nah, untuk judul artikelnya itu dikasih tanda kutip, terus tulis judulnya Humanizing Student Teacher bla bla bla, sama aturannya. Yang besar itu adalah huruf pertama di angka, di kata pertamanya aja. Lantas setelah tanda titik 2 itu i-nya implications, huruf pertama di kata pertama itu besar, yang lain kecil, sama aturannya seperti APA. Terus kasih titik, lalu kasih tanda kutip lagi. Selanjutnya nama jurnalnya, Urban Education, tuh dimiringin. Nah, setelah nama jurnal itu nggak usah dikasih tanda koma atau yang lainnya. Nah, nomor volumenya itu tulis aja langsung 57. Terus selanjutnya kasih titik, terus nomor issue, terus kasih spasi saja, tahunnya tahun berapa, 2022, kasih dalam kurung tahunnya, terus titik 2, kemudian halaman 278 sampai 288 titik. Itu untuk yang MLA. Oke, untuk style selanjutnya adalah misal Chicago. Kalau style Chicago sama, kita selalu ditulis nama pertama, untuk orang pertama tulis nama depannya dulu, nama terakhirnya dulu, nama belakang, terus kasih koma, nama depannya itu siapa, terus nama tengah. Nah, untuk yang Chicago itu stylenya sama seperti MLA. Nah ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Terus kasih titik, terus sama juga seperti MLA, kasih tanda kutip untuk nama judulnya, nama artikelnya, judul artikel, terus kasih setelah nama artikel, judul artikel, setelah kemudian nama jurnalnya, beri tanda miring sama seperti MLA untuk Chicago. Nah, bedanya itu apa? Bedanya adalah kalau di MLA itu setelah tanda volume, setelah nomor volume itu dikasih nomor issue, kasih titik pemisahnya. Tapi kalau Chicago itu setelah nomor volume kasih koma, terus tulis no, titik, terus nomornya berapa. Bedanya di situ aja. Lantas yang lain itu ada Harvard Style. Harvard Style itu agak mirip seperti APA. Ini bisa teman-teman lihat bedanya. Kalau yang di Harvard adalah untuk penulisan dan itu nggak usah pakai simbol tapi pakai kata and atau dan kalau mau ditulis pakai berbahasa Indonesia. Terus untuk tahun nggak usah dikasih tanda kurung. Lantas untuk judul artikel itu sama aja, kasih titik. Terus untuk nama jurnalnya sama aja, kasih koma. Bedanya adalah untuk halaman yang bagian paling akhir itu sebelum ditulis halamannya, numbernya itu berapa, tulis PP. Itu untuk style yang Harvard. Terus untuk satu style lagi misalnya Vancouver. Kalau Vancouver itu teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini untuk namanya ya bisa dilihat urutan namanya itu mirip-mirip sama APA, cuma gak usah pakai koma, gak usah pakai titik, langsung aja nama untuk orang pertama, nama terakhirnya, lalu nama inisial nama depan, nama inisial nama tengah, udah baru koma. Begitu juga untuk orang kedua sama orang ketiga dan seterusnya. Gak usah pakai n, gak usah pakai simbol n atau kata, terus langsung titik. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat nggak ada simbol N atau kata N sama sekali. Terus judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya. Nah, di nama jurnal nggak kayak style-style yang diberi tanda miring. Nah, ini tulis tegak saja. Terus selanjutnya titik. Nah, tahunnya itu setelah nama jurnal. Terus beri bulannya, bulan apa kalau tercantum. Terus kasih titik koma. Volume jurnalnya berapa, kasih kurung buka sama kurung tutup itu untuk nomor issue, lalu titik 2 itu nomor halamannya.
Nah, itu tadi style-style yang sering dipakai di karya-karya ilmiah. Nah, semoga video ini membantu. Terima kasih.